Baik, kita lanjutkan. Ya, silakan diperhatikan. Langsung kita terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Zukhruf ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Wa huwa utawi Allah iku alladzi zat kang fis samai ing dalem langit iku ilahun pangeran. Maksudnya Allah itu adalah Tuhan yang disembah yang di langit. Wa fil ardi lan ing dalam bumi ilahun itu ilahun pangeran. Jadi Allah itu Tuhan yang disembah baik di langit maupun di bumi. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan lain, ya, tidak ada Tuhan-Tuhan lain di dunia ini. Jangan sampai salah. Jadi yang ada di langit dan di bumi ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja gitu. Alladzi kang isim mausul ya. Fis sama ing dalam langit. Nah, ilahun itu khobar dari isim mausul alladzi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Siapa yang di langit yang menyembah Allah? Para malaikat. Ya, para malaikat itu semua menyembah Allah, tidak ada yang menyembah selain Allah gitu. Ya, surat Ghafir ayat 7, 8, 9. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada di kanan kiri arsy, sekitar arsy, mereka bertasbih, bertahmid dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang di langit siapa yang menyembah Allah? Para malaikat. Semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di bumi siapa? Manusia. Manusia menyembah Allah. Ya. Jin, ya, sebagian menyembah Allah, sebagian kufur juga, sama seperti manusia. Tetapi ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Berarti posisi jin itu di mana? Di dunia. Apakah mungkin jin itu di langit? Enggak bisa. Karena setiap kali jin itu ke langit, mereka kemudian dilempar oleh Allah dengan bintang-bintang itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, jadi Allah jadikan bintang ini selain sebagai petunjuk arah juga sebagai perhiasan. Yang ketiga, Allah menjadikan bintang-bintang ini adalah untuk rujuman lisyayatin, untuk melempari setan.
Jadi 3 itu fungsi, di antara fungsi Allah menjadikan bintang. Ya, yang pertama sebagai petunjuk. Jadi kalau bingung, kalau orang dulu bingung, ya cukup melihat bintang aja gitu. Oh, bintang itu ada di timur. Oh, bintang itu berarti sana timur, berarti sana barat. Oh, kalau bintang ini berarti sana utara gitu. Nah, begitu dulu orang terutama di oro-oro ya, di lautan, di hutan yang mereka tidak tahu arah lagi gitu. Nah, di manakah arah utara, barat, timur, selatan itu? Nah, yang menjadi petunjuk ya bintang itu. Yang kedua, bintang itu sebagai perhiasan, menghias langit ini. Ya, Zayyannas sama'ad dunya. Kami hiasi langit dunia ini bimasabih gitu. Ya, dengan pelita-pelita, dengan bintang-bintang gitu. Yang ketiga, ya bintang itu fungsinya adalah untuk rujumal lisyayatin, untuk merajam, ya merajam melempari para setan yang mengintip rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia yang ada di langit gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah setan itu bisa atau jin itu bisa di langit sana, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jin itu ada di alamnya dan mereka yang mungkin lebih dekat dengan kita di bumi ini gitu. Hanya tempatnya, karena tempatnya gaib juga, ya karena jin makhluk gaib, maka tempatnya juga gaib. Walaupun kadang-kadang jin itu juga bisa menampakkan diri, ya bisa menampakkan diri. Ya, ada kalanya berupa manusia, ada kalanya berupa hewan. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan kalau ada ular masuk di dalam rumah kamu, jangan dibunuh. Cukup kamu usir saja mereka. Kamu usir. Ya, kalau dia memang ular beneran, diusir maka dia akan lari keluar dia. Tapi kalau dia bukan ular, maka kalau kamu pukul maka itu bahaya, karena itu adalah jin gitu. Jadi jin bisa menyerupai ular, bisa menyerupai singa, bisa menyerupai apa saja gitu. Termasuk bisa menyerupai kalian gitu. Ya, belum tentu kalau ada orang ganteng itu manusia, jadi itu jin itu. Jin ganteng, jin wayu itu. Jin sing elek malampir toh. Ada malampir, naik blorong itu sing elek kuwi genderuwo ya. Terus ganteng-ganteng ya bisa rupa kamu ini dirupai setan, bisa juga kamu dirupai jin gitu. Ya, jadi makanya kalau kalian jumpai orang nggak kayak si siapa namanya, kamu jangan langsung berkesimpulan itu. Alan mau melakukan karo anu, ngawur. Alan di sini kok melakukan karo anu gitu. Loh, terus siapa itu? Ya mungkin jin itu yang menyerupai begitu. Nah, di dunia ini jin manusia. Dan Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin manusia ya kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di langit para malaikat. Jadi namanya Allah menyebut wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi status Allah itu di langit ya sebagai sesembahan, sebagai Tuhan yang disembah. Di bumi ya Allah itu sebagai Tuhan yang disembah gitu. Ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang disembah baik yang di langit maupun yang disembah di bumi gitu. Wa huwal hakimul alim, dan Allah itu maha bijaksana, al-hakim, al-alim, Allah maha mengetahui gitu. Jadi al-hakim maha bijaksana. Kata hikmah itu juga dari kata al-hakim, ya. Ya. Jadi orang yang punya hikmah itu orang yang akan mampu mengambil keputusan-keputusan secara bijak gitu. Itu orang yang hikmah. Ya, orang yang memiliki hikmah
ya mereka akan bisa mengambil hukum keputusan secara bijak. Ya, tidak harus A, ya jadi itu adalah AB gitu, AC dan seterusnya gitu kan. Nah ini Allah itu maha bijaksana gitu. Jadi bukan semaunya. Jadi kalau seseorang diberikan rezeki, diberikan nikmat, diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan musibah, itu karena Allah maha hakim, Allah maha bijaksana gitu. Ya, dengan kebijakan Allah itu ya maka kita ya harus menerima juga dengan baik gitu. Dikasih sehat ya diterima dengan baik, dikasih sakit ya diterima dengan baik, dikasih kaya diterima dengan baik, dikasih miskin pun diterima dengan baik. Karena itu penuh hikmah. Karena belum tentu kalau kita miskin itu jelek. Belum tentu juga orang kaya itu baik. Ya. Bisa jadi orang kaya itu baik bagi seseorang, kaya itu baik bagi seseorang, tapi tidak baik bagi orang lain. Miskin juga begitu. Belum tentu miskin jelek bagi orang lain. Ya. Jadi di dalamnya penuh dengan hikmah. Kapan hikmah itu bisa didapat itu? Ya pada saatnya hikmah itu bisa didapatkan. Ya, makanya semua itu ada hikmahnya gitu. Ya, karena siapa yang bikin Allah yang maha hakim. Makanya tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Ya, tidak boleh bersuudzon, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Al-Hakim. Allah itu bijaksana sekali. Ya. Allah sangat bijaksana. Allah maha bijaksana. Sehingga tidak layak Allah itu disuudzoni. Ya. Kalau manusia berburuk sangka kepada Allah, nanti balik dirinya sendiri. Karena Allah itu tergantung kepada prasangka hamba. Gitu. Ya, Allah tergantung kepada prasangka hambanya. Gitu. Kalau hamba selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan baik. Ya, berarti ada hikmah yang nanti akan bisa diambil dari peristiwa-peristiwa itu. Tapi kalau kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah seperti yang disangkakan itu. Jadi maka ya berbaik sangka kepada Allah itu adalah satu keharusan. Allah itu Al-Alim, Allah itu maha mengetahui. Allah tahu mereka yang beribadah kepada Allah dan mereka yang beribadah kepada selain Allah, Allah tahu. Allah tahu orang yang taat, Allah tahu orang yang ingkar, gitu. Orang yang patuh dengan orang yang mokong, Allah juga tahu gitu. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Wa tabarakah lan moho berkah, moho suci. Sapa allazi zat lahu iku kedue zat mulkus samawati utawi kerajaan langit. Wa ma bainahuma lan barang kang ing antarane langit lan bumi. Mulkus samawati wal ard. Jadi maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Jadi kerajaan langit bumi ini semua adalah milik Allah, tidak ada milik manusia. Maka kalau manusia itu menjadi raja, sebenarnya itu hanya sekedar titipan amanah saja begitu. Itu hanya amanah. Tapi pemilik kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang diberikan kekuasaan oleh Allah,
kemudian mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan kekuasaan itu, nanti akan memberatkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kalian ini adalah pemimpin dan nanti akan ditanya oleh Allah perihal kepemimpinannya. Akan ditanya, gimana dulu kau memimpin? Kalau sampai ada masuk neraka, kenapa ada rakyatmu yang masuk neraka gitu? Kamu dulu sebagai pemimpin nyapoai gitu. Kamu tidak pernah ngasih nasihat, kamu tidak pernah ngasih pitutur, kamu tidak ngasih fatwa gitu. Ya, banyak kalau ada pemimpin kok tidak pernah memberikan nasihat kepada yang dipimpin, rakyatnya, umatnya, maka mereka tidak akan bisa masuk surga. Bahkan mencium bau surga pun juga tidak akan bisa. Itu kalau ada pemimpin tidak pernah memberikan nasihat itu. Makanya ya pemimpin itu ya memang harus ya sesering mungkin nasihati gitu, tutur-tutur, ngandani, megor, ya sesekali marah juga gitu. Ya. Karena kalau tidak dilakukan orang Islam buswarga gitu. Ya. Orang Islam buswarga gitu. Padahal swarga kuwi, ambune swarga kuwi 100 tahun perjalanan itu ya 100 tahun perjalanan sudah bisa dicium gitu. Bau surga itu. Ya, jauh sekali sudah bisa dicium gitu. Ternyata orang yang tidak pernah mengurus umatnya, tidak pernah mengurus jamaahnya, tidak pernah mengurus rakyatnya, tidak pernah mengurus kaumnya, ya mereka tidak akan bisa masuk surga. Bahkan mencium bau surga aja tidak bisa gitu. Nah, terus panggonannya yang rokok, ya ternyata itu gitu. Ya, itu bahayanya kalau jadi pemimpin. Ya, apa ya ketua, ya, ketua santri, ketua satgas dan macamnya sama aja itu bukan perkara jadi ini jadi itu. Ini pertaruhannya adalah surga neraka gitu. Jadi tidak boleh kemudian sembrono, tidak boleh. Ya, harus ngomong itu, ya, harus ngomong, hati loh ya. Tidak boleh gitu, sebagainya begitu. Nah, ingat bahwa kekuasaan, pemilik kekuasaan yang sebenarnya itu adalah Allah. Baik kekuasaan di langit maupun di bumi. Gitu. Jadi sehingga harus berhati-hati. Para penguasa di bumi tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh dengan kekuasaannya justru malah memusuhi agama Allah. Ya, karena yang punya ini adalah Allah. Justru bagaimana ketika mereka immakannahum fil ard itu. Ya, ketika mereka kami tempatkan di muka bumi, justru mereka waqamus shalawat zakah. Mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat. Ya, mereka ya memuliakan, meninggikan agama ini gitu. Itu tanggung jawab pemimpin itu. Ya, tanggung jawab pemimpin. Tidak boleh kemudian jadi pemimpin terus malah agama Allah dibuang itu. Ya, atau mungkin masyarakatnya dijauhkan dari agama Allah itu. Ya, kalau ada pemimpin yang menjauhkan umat, menjauhkan masyarakat, menjauhkan rakyatnya dari agama Allah Subhanahu wa taala, nah itulah contoh pemimpin yang nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Pemimpin yang akan jadi bahan bakar neraka seperti itu. Jadi kudu hati-hati sopo ae gitu. Suatu hari nanti kalian semua, ya, suatu saat kalian semua jadi pemimpin, dimanapun, di level apapun, maka ingat bahwa itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita untuk ya memperjuangkan agama Allah, untuk menyelamatkan umat manusia. Gitu. Ya, bukan untuk mencari kekayaan diri. Memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya teman, bukan itu, tapi adalah untuk ya mensejahterakan umat, ya, untuk ini bagaimana supaya umat ini hidup bahagia dunia, bahagia di akhirat gitu. Tabarak, ya.
Itu adalah fi'il madhi ya, kata kerja maha suci, maha berkah. Jadi kata ini khusus ya digunakan untuk Allah saja yang menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Tabarak gitu. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Alladzi isim mausul. Ya, pelajaran nahwunya juga diingat-ingat ya. Jadi walaupun tidak selalu diarabkan begitu ya, ya diingat-ingatlah gitu. Wa indahu lan iku ana ngersane Allah. Wa indahu lan iku ana ngersane Allah. Wa itu huruf ataf ya. Indahu itu adalah dzaraf makan yang menjadi khobar muqaddam. Wa indahu lan iku ana ngersane Allah ilmus saati utawi begitu. Itu mubtada muakhar. Ya. Ilmus sa'a ilmunik ya kiamat. Ya ilmun itu sebagai mubtada muakhar, as-sa'ah itu sebagai mudhaf ilaih. Ya. Ilmus sa'ah utawi ilmunik ya kiamat. Jadi yang tahu tentang kiamat itu hanya Allah saja gitu. Kapan kiamat akan terjadi yang tahu hanya Allah. Selain Allah tidak bisa, tidak tahu gitu. Ya. Sama seperti di surat Luqman ayat yang terakhir. Ya. Wallahu indahu ilmus sa'ah. Ya. Dan Allah ada di sisinya ilmu tentang kiamat. Nah terus kalau Rasul gimana? Rasul pun tidak tahu kapan kiamat itu datang. Yang diketahui oleh Rasul itu hanya tanda-tanda kiamat saja. Min asyratis sa'ah. Ya, di antara tanda-tanda kiamat. Nah, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya banyak. Rasulullah bisa menjelaskan dengan wahyu Allah tentunya ya. Jadi min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat itu adalah ayyuk badal ilmu wa yusbatal jahlu. Nek wong sing pinter-pinter kuwi padha dipunduti sama Allah gitu. Jadi kalau orang-orang ilmu itu diambil, digenggam kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubadul ilmu itu. Jadi digenggam oleh Allah ilmu itu. Maka kebodohanlah yang akhirnya tertinggal itu. Dengan cara apa begitu? Allah mematikan para ulama. Allah mematikan orang-orang yang alim, orang-orang yang salih, orang-orang yang ulama yang tawadhu, ulama-ulama yang zuhud. Itu diwafatkan dulu oleh Allah. Akhirnya yang timbul, yang muncul adalah ulama-ulama ulama-ulama yang rakus dengan dunia. Ulama-ulama yang dengan agama itu digunakan untuk mencari kepentingan dunia. Ulama ya. Dengan ayat-ayat Allah ini dia mencari kehidupan agama. Ya, bahkan yastaruna bi tsamanan qalilah. Mereka jual ayat Allah itu dengan harga yang murah. Kenapa murah? Ya, kepentingan dunia aja yang murah sekali gitu. Ya, kenapa? Karena walal akhiratu khairul laka minal, akhirat itu lebih baik daripada dunia gitu. Ana dunya iso turu ngantuk, mau sugih cok ngantuk cok keturun barang ngono kuwi. Ya, kok gak tangi ngono kuwi. Ana dunya ngono kuwi gitu. Ana akhirat gak ono wong ngantukan iku. Ya, di akhirat gak ono wong ngantukan. Sugih ono di akhirat tuh manfaat. Sugih tenanan akhirat itu. Ono dunya sugih, berapa lama gitu. Iya. Berapa lama orang kaya di dunia itu? Ya, paling sampai sudah tahun. 70 tahun.
mati wis itu. Iya tak? Soge, apa soge urip terus ndak. Soge umur 70 tahun ya mati akeh. Soge umur 40 tahun mati anak itu. Soge 40 tahun meninggal ada juga. Kaya raya umur 60 tahun sudah mati, umur 50 tahun sudah mati gitu. Ya, artinya apa? Ya seperti ya firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat An-Nahl itu ya. Wa ma indakum apa dan apa saja ada di sisi kamu pasti akan fana. Yafna, gitu kan? Beda dengan apa yang di sisi Allah, wa ma indallah baq. Jadi kalau apa yang di sisi Allah itu kekal, ya khairu wa abqa. Ya apa khairu wa abqa. Jadi apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Tidak ada yang musnah di sisi Allah itu. Tapi wa ma indakum yafna. Apa yang ada di sisi kamu pasti akan musnah. Gitu. Kekayaan musnah. Apa? Ganteng musnah itu. Saya kira ketok ganteng. Karena umur 70 peret-peret gitu. Gitu. Terus ketok beda. Untungnya hilang kabeh. Kepala ompong itu. Pak Ompong begini gitu. Gitu. Dulu gue ganteng. Masih mudanya itu. Oh rambutnya. Wajahnya. Gak di glowing meneh wajah di glower. Ya. Sampai wah, pendek lah begitu. Tapi gitu tua wis balik meneh wis. Wis ndak wis bentuk gak jelas kabeh wis itu kan. Terus mulai rada peret-peret titik gitu kan. Makanya kalau orang nyari ganteng, musnah ganteng itu. Sana ganteng itu. Akan binasa gitu. Ayu, waduh gitu. Tapi kalau yang kita cari itu adalah kebaikan, kemuliaan di sisi Allah itu bak, gitu. Kekal gitu. Ya, maka carilah ya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, carilah wasiru mayab ala mayafna. Carilah yang kekal ini mengalahkan yang fana itu. Ya. Yang kekal ini lebih kita menangkan daripada yang fana ini gitu. Ya, makanya jangan sampai perkara-perkara dunia menjadikan kita semua lupa kepada Allah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Harta-harta kamu, anak-anak kamu jangan mengalahkan kamu an dzikrillah. Ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anak, harta anak jangan menjadi penyebab kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu pasti rugi mereka. Rugi gitu. Nah ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Asyratis wong sing alim-alim, zuhud, tawadhu diambili. Ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini orang-orang alim, orang-orang yang berilmu tapi rakus dengan dunia. Ya. Penjane golek dunya. Ya dengan ilmu itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi dengan ilmunya dia untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi sehingga ya mubalek, ustadz, guru ngaji ya identik dengan kemewahan gitu. Ya identik dengan kemewahan gitu. Ini. Hati-hati juga ini gitu. Ya, hati-hati. Ya, bahwa kita berjuang ini untuk Allah. Ya. Kita berdakwah ini untuk Allah. Wali rabbika fakab. Untuk membesarkan, mengagungkan nama Allah. Bukan untuk mengagungkan nama diri kita.
Maka ingat, popularitas itu berbahaya. Ya, kalau popularitas itu menjadi tujuan bagi seorang di dalam dakwanya, itu berbahaya sekali itu. Jangan ingin populer di depan manusia. Ya. Terus kalau kita tidak dikenal oleh manusia, ya tidak apa-apa. Oh, tidak dikenal manusia saja kok bingung gitu. Ya, ora usah apa-apa gitu. Ora usah sedih, ora usah merasa rugi, tidak apa-apa, tidak dikenal banyak orang gitu. Aman-aman saja kita. Ya, karena kita tidak ingin mencari ketenaran gitu. Ya, kita tidak ingin terjebak kepada sum'ah, riya, yang membawa kepada ketenaran, kebesaran diri gitu. Karena orang menyampaikan agama Allah itu tujuannya adalah untuk tadi itu, wali rabbika fakat, untuk mengagungkan nama Tuhan gitu, Allah. Untuk mengagungkan nama Allah, bukan mengagungkan diri sendiri gitu. Ya, supaya kita terkenal gitu. Supaya kita menjadi ulama terkenal, supaya kita menjadi dai terkenal, bukan itu. Ya. Maka selamatlah itu orang-orang yang berdakwah dan tidak dikenali oleh manusia secara umum itu. Dakwah di tengah hutan, dakwah di pinggiran gitu. Ya. Orang banyak tidak mengetahui karena dia hanya sebagai guru ngaji alif bengkong, alif kenceng, bak bengkong ya. Tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang memuliakan Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang ingin mencari kemuliaan di hadapan manusia, mereka akan dapatkan kemuliaan itu. Tapi di akhirat mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihlah kemuliaan di sisi Allah, ya, daripada kemuliaan di dunia di depan manusia tapi hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah tabar Allah yang maha berkah, Allah yang maha agung, Allah yang maha suci gitu. Allah tahu tentang kiamat ini gitu. Tanda-tandanya apa? Banyak. Wa yuksiruz zina, perzinahan di mana-mana. Ya, perzinahan di mana-mana. Wa yusrabil khamr diminum di mana-mana. Ya, yang begini-begini ini orang menganggap biasa, padahal itu adalah tanda-tanda daripada kiamat gitu. Ya, wa yusrul zalazil gitu. Ya, terjadi banyak goncangan, banyak gempa gitu. Itu tanda-tandanya kiamat gitu. Wanita lebih banyak daripada pria gitu. Artinya yang wedok lu yakin timbang wong lanang itu tanda-tanda kiamat gitu. Sampai nanti kalau sudah 50 banding 1. Berarti wong lanang situ wong wedok 50. Berarti nang dunya kuwi rono-rono ketok wedok tok itu. Nah, kayak bebek itu. Lanangane situ wedoke 49. Iya ta? Wedoke 50 lanangane situ gitu. Saking akeh wong wedok itu. Itu tandanya kiamat. Sekarang sudah berapa? Banyak sekarang. Mungkin sudah kira-kira mungkin sudah 10 banding 1 mungkin sekarang gitu. Wong wedok 10 lanang 1 gitu. Ya wis resikonya ya wis siap-siap wae gitu. Berarti yo akeh wong wedok sing nganggur lho akhirnya gitu. Ya. Ini keagungan syariat Allah loh ini gitu. Ya. Bisa direnungkan dengan sungguh-sungguh nanti begitu. Apalagi banyak sudah ya muncul para pendusta-pendusta gitu. Ya, tanda-tanda kiamat sudah. Isi nong bojo, itu tanda-tanda kiamat sudah begitu. Jadi wa huwal ladzi fis sama'i ilaun wa fil ardi ilaun wal hakimul alim. Kemudian dipertegas kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ini kiamat wa tabarakal ladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'a. Jadi karena memang Allah yang maha tunggal, yang maha pintar, yang maha alim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, maka Allah lah yang juga mengetahui kapan kiamat.
wa ilaihi lan iku maring Allah turja'una dan balikake sira kabeh, dan kalian semua nanti akan dikembalikan. Turja'un dan balikake sira kabeh, kalian nanti akan dikembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah ya dengan amal perbuatan kita masing-masing. Amalnya baik maka balasannya baik, kalau amalnya jelek ya balasannya jelek gitu. Ya udah semua tahu, tidak akan ada yang sembunyi gitu. Ya di surat Al-Zalzalah itu ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara gitu. Atau itu di surat Al-Kahfi itu ya, wa taral mujrimina musyfiqina mimma fi. Kamu akan melihat orang-orang yang berdosa takut dengan apa yang ada di dalam kitab itu. Apa kata mereka? Ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lulu, gimana kitab ini? Dari yang kecil sampai yang besar kok semua ada dicatat di sini ya begitu. Nah, dulu tidak percaya dia begitu. Di dunia mereka tidak percaya bahwa semua amal perbuatan mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi begitu di akhirat ditunjukkan oleh Allah itu, mereka buka sendiri kitabnya, gede-gede dia. Edan gitu. Kok dadak kewabeh nek catetane gitu. Bengi-bengi menek pelem, ngunduh pelem, mangan pelem ngunduh kok codot ono. Ternyata muncul juga di laporannya gitu. Kowe menek pelem ya. Ya, waktu menek pelem dalu-dalu ono catetane ternyata muncul. Lho, iki ono gambar rekamane pisan, keterangane narasine pisan iki. Nah, tanggal sekian, jam sekian itu. Bersama si A, si B. Nah, iki menek pelem ngerontoki pelem. Ono. Ya. Pas nyapa kowe gitu. Sing ben tau nyerobot biyen. Ya, sing tau ucul-ucul biyen teko pondok biyen ya ta. Ono rekamane wan itu. Ngopen ucul mencolot kali sikile cuklek. Ono rekamane wan padha gitu. Kuwabe ono gitu. Makanya jangan merasa aman itu, semua sudah dipantau oleh Allah. Allah Maha tahu kayak gitu. Ya, enggak ada yang ini. Jelek, baik, kecil, besar semua ada gitu. Ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok kuwabe dicatat gitu piye. Tapi gimana lagi, sudah terlanjur begitu. Ya sudah, neraka jadinya begitu. Makanya in ahsantum liang fusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan yang kamu lakukan ya manfaat untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu sekarang serius, ngaji serius, sekolah serius, nyambut gaya serius, akan manfaat untuk kamu sendiri itu. Ya. Wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat jelek, akan kembali kepada dirinya sendiri juga begitu. Jadi makanya tergantung sekarang kalian mau apa begitu. Kalau kalian mau sukses, kalian mau baik, kalian harus serius sekarang itu. Ya, perbanyak melakukan kebaikan dan serius itu. Ya, jangan santai-santai. Gitu. Manfaatnya nanti akan kembali pada diri kamu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Ya, kalau kamu berbuat baik itu nanti akan kembali pada diri kamu sendiri. Ya, manfaatnya adalah akan kembali kepada diri kamu sendiri, bukan orang lain. Mungkin orang lain juga akan menerima dampak dari kebaikan itu. Tapi sesungguhnya kebaikan itu ya balik kepada diri kamu sendiri. Ya, karena jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Dan kalian harus berusaha untuk menjauh dari perbuatan yang jelek. Karena kejelekan yang kita lakukan itu akan kembali juga kepada pelakunya. Gitu. Ya. Ya kembali tadi itu, sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin, yang baik sekecil biji zarrah pun akan dilihat. Ya Allah. Hanya mengucapkan subhanallah saja ada catatannya gitu.
Ya. Sampai kamu lewat di tengah jalan ada kulit pisang, ya, yang kalau orang menginjak itu bisa jatuh, kepleset itu, kamu ambil itu ada. Makanya wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan meremehkan kebaikan walaupun hanya ya sekecil apapun. Apa kata Rasul? Sampai kamu bertemu dengan kawanmu dengan apa? Dengan muka yang berseri gitu. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena nanti manfaatnya itu kembali kepada diri kita gitu. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 60 cabang atau sab'un. Bid'un wa sab'un, 70 cabang gitu. Tingkatan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah itu. Yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah apa? Imatatul adza anit thariq. Buang kotoran, buang sampah dari yang jajaran di jalan diambil, dibuang gitu. Artinya apa? Islam mengajarkan kita hidup bersih. Ya, Islam mengajarkan kepada kita hidup bersih. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga lingkungan, jangan mengotori lingkungan. Ya, jangan mengotori lingkungan, jaga lingkungan kita ini. Jaga kebersihan, jaga keindahan, jaga ya kelestarian lingkungan, jangan merusak. Ini ajaran Islam gitu. Ya, ajaran Islam. Jadi bukan sembarangan. Islam mengajarkan kita mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Ya, makanya hal-hal yang kecil pun jangan diremehkan gitu. Ya, termasuk Anda menanam, ya, menanam terong, menanam cabai, menanam tomat, menanam ya apa saja begitu, itu akan manfaat. Jangan diremehkan gitu. Ya, itu adalah kebaikan. Ya, itu adalah melestarikan, dan Allah cinta dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan Allah tidak suka innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Justru malah ayo menanam, melestarikan, menjaga lingkungan. Ya, karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji gitu. Nah, itu buah daripada yang mengimani ayat-ayat seperti ini. Ya, percaya kepada kiamat. Ya, buahnya akan sampai kepada tataran seperti itu. Kemudian wala yamlikul ladzina yad'una min duni, wala yamlikulan orang miliki sapa ladzina wake yad'una kang padha nyembah sapa akeh min duni saking sakliyane Allah. Siapa maksudnya? Minal asnam, berhala-berhala gitu. Orang miliki as-syafa'ata ing syafaat gitu. Artinya berhala-berhala, sekutu-sekutu yang disekutukan kepada Allah, ketahui bahwa mereka tidak mampu, ya, tidak memiliki, tidak mampu memberikan syafaat kepada mereka yang menyembahnya gitu. Ya, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang menyembahnya gitu. Ya. Wala yang melikulan orang miliki alladzina ing akeh gitu ya, ing akeh. Ya dauna kang padha nyembah sapa akeh min duni sang saliyane Allah gitu. Yaitu minal asnam wal ausan gitu ya, baik dari apa berhala-berhala itu ya, sembahan-sembahan. Ya, orang memiliki apa as-syafa'ata ing syafa'at. Jadi orang-orang yang menyembah kepada berhala itu sama sekali nanti tidak bisa mendapatkan syafaat dari orang yang
dari yang disembahnya gitu. Karena memang mereka tidak bisa ya, sama sekali mereka tidak bisa memberikan syafaat, karena yang bisa memberikan syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa kejaba man wong, illa kejaba man wong syahida ya kang nyekseni bil haqqi kelawan hak. Wahum utai maka iku ya lamun padha ngawruhi. Ya. Jadi ini istisna atau pengecualian dalam ayat ini bersifat mungkoti. Yang artinya ya, tetapi orang yang meyakini perkara yang hak, ya maksudnya begitu. Tetapi orang yang meyakini perkara yang hak dengan penuh kesadaran dan pengetahuannya, maka syafaat yang diberikannya itu dapat memberikan manfaat ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ya mereka tidak beriman, tidak bertauhid, tidak mengakui yang hak, ya, tidak syahida bil hak, ya, tidak mengakui yang hak, ya mereka tidak bisa gitu. Ya, bagi orang yang mengakui kebenaran dan mereka mengetahui kebenaran itu, ya maka mereka bisa mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak mengakui kebenaran, mereka tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah pun juga tidak bisa memberikan syafaat itu. Nah, jadi diingat ya bahwa sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa memberikan syafaat. Dan semuanya apa disembah itu ya. Jadi walladzina tadi wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi asy-syafa'ah. Jadi orang-orang yang disembah selain Allah itu tidak sama sekali memiliki syafaat gitu ya. Jadi karena itu percuma nyembah-nyembah berhala itu, karena tidak bisa menolong itu. Jadi sing bisa nolong gue besok hanya Allah saja begitu. Maka sembahlah Allah gitu. Maka barang siapa yang mengakui kebenaran, man syahida bil haq, ya, nyekseni kebenaran, mengakui kebenaran, dan wahum ya'lamun, mereka juga mengetahui bahwa memang itu adalah kebenaran yang harus dipatuhi, diikuti, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perkara syafaat ini penting untuk difahami juga ya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis ya di dalam Kitabul Adzan kalau dalam Sahih Bukhari itu, bahwa siapa yang menirukan muadzin, ya siapa yang menirukan muadzin, nah adzan gak usah digawe-gawe, suarane malah gak enak ya. Nah adzan biasa wae, sing enak biasa, gak usah digawe-gawe, melengkuk-lengkuk sampai gak karu-karuan, sampai arepe cuklek barangnya tuh, ora usah digawe-gawe, biasa wae adzan begitu. Ya, jadi ben dirungokno ya enak gitu, tapi nek digawe-gawe malah terkesan wah harus digawe-gawe gak enak banget gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dituturkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kalimat adzan dituturkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus dituturkan semua gitu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah,
terus jawab la haula wala quwata illa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus kata Rasulullah, kemudian dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya, kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka halal berat baginya syafaatku nanti pada hari kiamat. Ini jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, kita mengakui ini kebenaran, ikuti kebenaran ini karena kita tahu itu. Itu adzan dijawab Allahu akbar Allahu akbar. Mari adzan langsung berdoa Allahumma rabba hadhihi da'watit. Aja ngomong dhewe. Wae bal-balan adzan yo leren dungo dhisik. Wae futsal rumah adzan yo leren dhisik gitu. Jawab adzan dungo adzan gitu. Ngari adzan. Nggak perlu sholat dhisik. Kalau tidak memungkinkan nanti kan bisa sholat dian juga. Ini. Jadi orang kalau paham ini jawab adzan itu berdoa setelah adzan, kata Rasul halat lahu syafaati yaumal ya, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat kepada hari kiamat gitu. Orang yang suka baca la ilaha illallah la ilaha illallah, orang yang berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat gitu. Nah, maka jaga tauhid. Ya, jaga tauhid, jaga keyakinan, jaga akidahnya, jangan sampai rusak akidah kita, ya, dan amalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul, karena kita ya menyaksikan itu adalah kebenaran dan kita mengakui kebenaran, ya, maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini ya bermanfaat, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya ini juga menjadi kebaikan untuk kita semua, orang tua, jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat maghfirah untuk orang tua kita semua. Ya, Allah memberikan ampunan dosa kepada orang tua kita semua. Kesalahan-kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki yang halal barokah. Allah berikan rezeki yang melimpah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang melimpah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jamaah kita semua telah diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.